Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu lancar semua kegiatannya. Senang sekali saya Oke Erisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini dan kita akan membicarakan terkait dengan reklamasi. Kalau kita berbicara masalah reklamasi, pemirsa, reklamasi di sejumlah titik di daerah Jakarta ini diwarnai oleh perjalanan yang cukup panjang. Mulai dari Ancol, ada juga pulau Pantai Indah Kapuk yang memang sudah berdiri, di Manado juga ada, di Bali juga ada. Nah, kini kita tidak membicarakan reklamasi di daerah tersebut, melainkan di Kota Pahlawan, di Surabaya. Jadi pemerintah pusat memiliki proyek strategis nasional, ada 14 proyek, dan satu diantaranya adalah membangun waterfront land atau waterfront city, yakni daerah reklamasi di area pesisir kota Surabaya. Tentu kalau berbicara masalah reklamasi tidak lepas dari pro dan juga kontra. Nah, seperti apa terkait dengan rencana pembangunan area reklamasi di kota Surabaya? Kami akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Pak Baktiono dari anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Bak. Sehat Selamat Pak? pagi, sehat. Alhamdulillah. Ada juga Cak Ali Yusa, ini salah satu pegiat yang sangat vokal sekali di bidang lingkungan. Selamat pagi Pak Yusa. Oke, Sehat Pak Assalamualaikum. Yusa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Barangkali saya ingin ke Pak Baktiono terlebih dahulu. Pak Baktiono, ini masuk dalam proyek strategi nasional dari 14 proyek yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Apa urgensi perlu dibangunnya waterfront land atau waterfront city di kota Surabaya, Pak Bak? Ya, kalau urgensinya di Surabaya sih tidak ada urgensi untuk itu. Tidak ada urgensi? Tidak ada. Kalau memang semboyan waterfront city itu memang sudah lama. Kita dukung itu waterfront city dan Surabaya sudah melakukan itu. Contoh waktu itu di Sungai Jagir dekat dam itu kita hadapkan warga itu ke sungai. Jadi tidak boleh rumah tadi itu membelakangi sungai. Agar sungai juga nampak terawat, nampak bagus, bukan dibuangin sampah. Sama-sama merawat dan jalannya juga dibangun di depan itu. Waktu itu Pak Taufik Kemas datang ke sana untuk mewujudkan itu bersama wali kota waktu itu Pak Bambang Deha. Siap. Kalau dari kacamata kawan-kawan Komisi C, ini tidak ada urgensi yang diperlukan sehingga rasa-rasanya kok nggak perlu melakukan pembangunan reklamasi di area Surabaya. Pak Yusa berusaha melihat dari perspektif pemerintah pusat tentunya, apa yang akhirnya mendasari pemerintah pusat meluncurkan adanya proyek strategis nasional dan satu diantaranya adalah reklamasi di Surabaya, Pak? Apakah sudah sepadat itu lahan di kota Surabaya sehingga perlu adanya reklamasi? Saya tidak jelas apa maksud membuat reklamasi pulau di sana, di wilayah terbentang cukup jauh karena 10 km persegi ya. Dan itu kalau 10 km persegi mau dibagi dua ya bisa jadi 20 kali 2 kan gitu ya. Tapi yang jelas sangat luar biasa. Nah bagi saya ini tidak jelas urgensinya yang pertama. Terus yang kedua saya langsung saja bahwa ketika sebetulnya Surabaya itu adalah kota yang pertama kali punya reklamasi. Di tahun 1800 awal Surabaya itu pemerintah Belanda yang mendapat hak pengelolaan tanah dari kerajaan itu mereklamasi Teluk Lamong. Nah, namun sebelum pemerintah Belanda melakukan reklamasi Teluk Lamong, pemerintah Belanda sudah melakukan rekayasa kawasan, rekayasa teknologi, di mana pemerintah Belanda membangun Kalimas. Sungai Kalimas dulu kecil, berkelok-kelok. Nah, itu diperbesar, diperlebar, diperdalam. Kemudian membangun tanggul air di Bengawan Solo, di Ujung Pangkah. Di Ujung Pangkah itu ada sungai yang panjang, silahkan kawan-kawan pemirsa melihat, panjangnya 23 km, dan itu lurus. Terpanjang lurus, sungai terlurus terpanjang di Indonesia. Kemudian membangun breakwater sepanjang 7-10 kilo di kawasan Soca, di Laut Soca. Untuk apa? Ya untuk melakukan reklamasi rawa yang ada di kawasan Jembatan Merah sampai ke Kerembangan, sampai ke wilayah Armada. Nah, itu saja sudah melakukan itu terlebih dahulu, baru melakukan reklamasi. Kalau saat ini pemerintah kita tiba-tiba meminta untuk ada reklamasi di sana,
tanpa melakukan rekayasa teknologi, ya jelas ini pasti menyusahkan semua banyak pihak. Kenapa? Karena ini Selat Madura, bukan Laut Jawa. Selat Madura itu draft maksimalnya adalah minus 23 meter. Dan itu ada di perairan sekitar Situbondo, Banyuwangi. Jembatan Suramadu panjangnya 5 km. Daripada bikin reklamasi, kenapa enggak disatukan saja Surabaya dan Surabaya dan Madura? Oke. Toh berlebih itu. Ya. Baik, artinya Pak Yusa sendiri juga melihat tidak ada urgensitas di mana pemerintah pusat perlu melakukan reklamasi di kota Surabaya. Tapi kalau kita lihat dari kawan-kawan Dewan, Pak Baktiono, rasanya suara Dewan sedikit terpecah karena ada komisi lain yang walaupun tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak karena ini adalah proyek pemerintah pusat, tapi suaranya terpecah. Ada yang mengiyakan, ada yang menolak. Nah, lantas bagaimana pengawasannya nanti jika memang ini akan berlangsung, Pak Baktiono? Itu bagus, itu hasil reformasi kan. Jadi hasil reformasi itu demokrasi itu harus tumbuh dengan baik, juga saling menghargai. Jadi jaring ya debat untuk bisa mewujudkan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Tapi perlu diingat, tujuan utama itu negara itu yaitu untuk kesejahteraan rakyat, untuk keadilan sosial. Jadi kita lihat untuk membangun pulau itu untuk apa, untuk siapa, kepentingannya apa, itu kan harus, makanya ada SWOT analysis itu kan juga harus dihitung. Kajiannya seperti apa, DPRD Kota Surabaya aja belum tahu kok. Tahu-tahu PSN di situ apa. Waktu itu perkiraan saya, kami di Komisi C, proyek strategis nasional reklamasi itu seperti yang kami akan usulkan, yaitu tol Kota Surabaya yang melintas di tepi laut. Jadi kan indah, bagus gitu. Ada reklamasi sedikit-sedikit, paling ya berapa, ya puluh bahkan ratus meter sedikit-sedikit untuk meluruskan supaya tidak berkelok-kelok gitu aja. Itu pemikiran kami seperti itu. Nah, kok tahu-tahu kok ada informasi dari teman-teman Walhi, teman-teman pencinta lingkungan, juga Mas Ali Yusa dan kawan-kawan ini, Mas Oki Lukito, itu juga menyampaikan, loh, bukan seperti itu, Mas. Jadi, buat pulau. Nah, kalau buat pulau, makanya kajiannya juga belum ada. Ini belum ada semua. Juga waktu kami diskusi bersama teman-teman dan Pemkot Surabaya juga pernah diajak itu sama Zoom. Itu juga ada pelanggaran perda di provinsi juga. Ya kan? Di rancangan tata ruang wilayah kita juga tidak ada untuk itu. Maka dalam menerapkan rancangan-rancangan itu tidak apa-apa, tapi jangan memaksakan di suatu tempat yang nanti juga akan merugikan semua pihak dan merusak lingkungan. Itu yang berbahaya. Maka tujuan akhir nanti itu harus happy ending. Jangan yang sana happy, terus yang masyarakatnya sad. Nah, ini kan ya bahaya nanti untuk itu. Memang kalau berbicara masalah reklamasi, ini pasti akan menimbulkan pro dan juga kontra. Memang masyarakat menilai bahwa reklamasi ini sangat erat kaitannya dengan unsur politis untuk pembukaan lahan baru yang seharusnya digunakan oleh masyarakat, tapi justru jadi arena perebutan bagi para tender. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan kami terkait dengan rencana reklamasi di Kota Surabaya. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya ingin langsung ke Pak Yusa. Pak Yusa, kalau kita berbicara masalah reklamasi, tentu rasanya masyarakat sudah cukup sering untuk mencari tahu apa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya reklamasi, baik itu kepada lingkungan atau bahkan masyarakat nelayan pesisir yang tinggal di area Kenjeran sepanjang Surabaya. Nah, namun reklamasi juga bukan hal baru, Pak Yusa. Di Manado, di Bali, di Jakarta, yang itu sudah terbangun, bahkan sudah dihuni, melihat apa yang sudah ada di sana, seberapa besar manfaat yang bisa dihasilkan dari reklamasi yang sudah ada? Apakah artinya manfaat tersebut bisa menegasikan ketidakbermanfaatan yang ada, atau bagaimana Pak Yusa? Surabaya sudah duluan loh Mas, daripada mereka. Jadi reklamasi yang ada di Indonesia
sebetulnya kalau mau melihat benda realnya ada di Surabaya. Oke. Jadi tanpa melihat yang lain, reklamasi di Surabaya itu sukses. Yang dilakukan oleh Belanda. Iya, iya. Kenapa? Karena Surabaya menjadi kota industri maritim. Industri strip ya maritimnya juga. Kenapa bisa berkembang demikian? Karena itu tadi melalui kajian yang sangat luar biasa dan melalui rekayasa teknologi yang luar biasa. Yang dikedepankan bukan reklamasinya. Reklamasi memang tujuannya mereklamasi Tanjung Perak pada saat itu. Kenapa? Karena dengan mereklamasi Tanjung Perak, maka kesejahteraan wilayah Indonesia Timur, Jawa Timur itu akan bisa baik, versi Belanda. Nah, dia mempersiapkan semua dulu. Ini berbeda dengan yang kawasan-kawasan yang jenengan sebutkan tadi. Ya, ini eranya pemerintah Indonesia. Ya, di era pemerintah Indonesia, tujuannya tetap, visinya tetap. Tapi tujuannya akhirnya yaitu tujuannya ya memang mensejahterakan. Tapi taktis strategisnya dikedepankan mana dulu? Yang dikedepankan adalah reklamasinya. Nah, ketika ini dikedepankan, nilai-nilai value yang ada, nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai ekonomi yang bisa diambil, itu akhirnya berkurang dan hilang. Ada teori namanya total economic value. Nah, pada total economic value itu harus memperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana value budaya. Ketika ini kalau kita lihat dari perencanaannya mereka, katakan tahun pertama mau membangun pulaunya, reklamasinya. Nah, membangun pulaunya itu butuh waktu 5 tahun. Berarti selama 5 tahun warga sekitar sana, pesisir, tidak dapat berbuat apa-apa. Iya kan? Nah, harusnya kalau mau ya dibangun dulu yang untuk kepentingannya masyarakat. Fishing ground akan hilang ketika bangun itu. Nah, ketika fishing ground hilang, ya masyarakatnya dibikinkan dulu tempat fishing ground yang baru. Mampu tidak mereka melakukan rekayasa fishing ground, ecological marine itu? Saya rasa mereka tidak akan mampu. Dan ketika tidak mampu, ya sebaiknya tidak dilakukan. Karena sebetulnya yang mereka butuhkan apa sih sebetulnya? Karena mereka yang butuhkan kan adalah lahan. Lahan untuk membangun kawasan-kawasan. Padahal di Surabaya ini konsepnya sudah berbeda. Tidak mungkin lagi membangun kawasan yang sifatnya industrial di Surabaya. Surabaya sudah berubah jadi kota jasa. Nah, kalau mau membangun kawasan, ya silahkan bangun kawasan di kota-kota penyangga di Surabaya. Madura cukup luas tanahnya. Kalau mau membangun, ya silahkan bangun di Bangkalan. Toh cuma 20 menit. 10 menit bahkan kalau lewat jembatan Suramadu. Kenapa tidak mengembangkan kawasan-kawasan itu? Jauh lebih baik. Ini berbeda dengan Jakarta yang mungkin lebaran luasannya berbeda ya. Jadi saya pikir ya tidak ada manfaatnya akan membuang cadangan biaya dari negara. Kalaupun itu dari swasta, ya silahkan, tidak apa-apa. Toh kemarin juga waktu Belanda mau membangun reklamasi di Surabaya, di Tanjung Perak, itu juga dana swasta kan? Dana pengusaha-pengusaha Belanda. Baik. Nah, Pak Baktiono, kalau reklamasi, memang kita tahu bahwa tujuannya beberapa pihak menyampaikan bahwa ingin membuat pengembangan hunian, pengembangan kawasan wisata, pengembangan daerah. Tapi lebih dari itu, apakah memang reklamasi menjadi opsi satu-satunya yang dimiliki Surabaya untuk melakukan pengembangan lingkungan wisata? Enggak, itu banyak daerah-daerah barat yang masih kosong juga banyak. Daerah-daerah timur juga banyak. Paling banyak kan barat. Kalau mau bangun hunian seperti Citraland yang eksklusif itu juga bisa, apartemen yang tinggi juga bisa. Di sana masih banyak tanah-tanah yang kosong. Jadi kalau mau membangun seperti tadi sampaikan Mas Yusa tadi, ya masyarakatnya sejahterakan dahulu, gitu loh. Jangan nanti dia kan pengen sejahtera sendirian kan itu. Masyarakatnya nanti ya biar dia mau jadi apa dia kan nggak mikir sampai seperti itu. Maka janganlah pengusaha tadi yang sudah kaya raya, sudah mendapat keuntungan juga dari
Indonesia ini mungkin kemungkinan diduga juga dari proyek-proyek nasional. Kalau dapat banyak, buatlah nanti untuk kegiatan yang mensejahterakan rakyat. Gitu loh. Nah tadi sampai menunjuk Pulau Madura kan juga banyak yang kosong. Indonesia juga banyak loh pulau-pulau kosong. 5.000 belum ada namanya. Totalnya 17.000. Yang ada namanya mungkin yang masih sedikit itu dikembangkan dekat-dekat sini kan juga banyak. Bawen juga ada kalau mau. Ya senang tuh warga sana, daerah Gresik. Iya kan? Kalau mau yang lebih terpencil tapi view-nya bagus, dia bangun landasan lapangan terbang di sana. Kalau uang segitu kan juga bisa. Artinya apa? Sambil mengangkat daerah-daerah kota atau Indonesia yang lain. Jadi jangan yang ini eksklusif terus tapi yang lain tapi tetap masih tertinggal. Itu maksudnya pemimpin-pemimpin di pusat juga harus mempunyai wawasan kebangsaan itu. Wawasan kebangsaan itu bukan hafal Pancasila, kewiraan, bukan itu saja. Tapi ke depan bagaimana mengangkat rakyat yang tertinggal tadi. Pulau-pulau yang dekat-dekat sana itu dibangun dengan baik. Tidak akan kekurangan Indonesia kalau dengan itu. Kalau mau hatinya yang di pusat sana, pemerintah sana, termasuk pengusahanya bersama-sama, membangun pulau-pulau tadi. Berarti siapa yang paling diuntungkan Pak Baktiono kalau dari adanya proyek reklamasi ini? Ya pasti dialah, yang investornya yang ngotot itulah. Iya kan, masa kekurangan dia? Kalau dia berhati yang baik, semua keturunannya akan dijamin lah itu. Masa jangan sampai membangun sesuatu tapi membuat rakyat menderita. Ini tujuan welfare state atau negara yang mensejahterakan rakyat ini nanti tidak akan tercapai. Maka warga masyarakat di wilayah sana harus diberi pengetahuan yang sebenar-benarnya. Makanya pemimpin yang di pusat itu juga harus berhikmat. Siap. Nanti setelah ini kami juga ingin mengetahui bagaimana suara kawan-kawan yang tinggal di pesisir dan juga masih notabene menggantungkan hidupnya di bidang perairan. Apakah mereka juga satu suara dengan adanya proyek reklamasi di pesisir pantai Surabaya ini? Pemirsa jangan kemana-mana, iBreak akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Pak Baktiono dan juga Pak Yusa membicarakan terkait dengan bagaimana rencana pemerintah pusat untuk meluncurkan atau melakukan proyek strategis nasional. Satu di antaranya adalah di kota Surabaya dengan membangun reklamasi di daerah pesisir kota Surabaya. Pak Yusa, kalau kita berbicara masalah masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya di bidang pesisir, di area Kenjeran dan sekitarnya, apakah mereka juga sudah satu suara biasanya menolak para nelayan karena pasti akan mati mata pencariannya ketika masa pembangunan itu. Tapi sudah satu suara atau bagaimana Pak Yusa? Ini bukan persoalan nelayan menolak atau tidak menolak. Tapi ini persoalan bagaimana kita bisa mempertahankan ekologi maritim dan sosial maritim yang ada di wilayah tersebut. Baik. Karena tentu kita tidak tahu kebutuhannya masing-masing nelayan. Bisa jadi nelayan ketika dapat janji manis ya sudah selesai. Karena berpikirnya pendek. Nah, tapi yang jelas pembangunan 4 pulau di kawasan 3 kecamatan ini yang ada di Surabaya, ini jelas akan makin memperlebar ketimpangan ekonomi regional di Jawa Timur. Nah, ini yang juga sebetulnya harus dijaga. Karena ketimpangan ini jika terjadi, maka semua nanti pemimpin daerah ini akan dibuat pusing. Bagaimana tidak Surabaya yang hanya berjarak 3 kilo dari Kabupaten Bangkalan, perbedaan APBD-nya sedemikian besar. Perbedaan UMR-nya sedemikian besar. Ketimpangan-ketimpangan ini yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah nasional ya. Dan ini juga harusnya dipikirkan oleh pemerintah provinsi. Karena sebetulnya kalau bicara titik nol ke laut itu kewenangannya ada di pemerintahan provinsi. Sampai saat ini kita belum melihat gelagat pemerintah provinsi bagaimana.
bagaimana wakil-wakil rakyat yang di provinsi. Ya karena memang ini developernya ini ujuk-ujuk dan buru-buru ingin membangun tanpa kajian yang jelas. Kajiannya jelas, kenapa? Begitu kita kemarin sempat bertemu, ternyata kajiannya masih sangat dasar sekali. Tidak ada. Jadi ketika ditanya bentuk pulaunya seperti apa, ya mereka gambar itu ternyata itu cuma feeling, kira-kira. Baik. Nah, kemudian ini ditawarkan dan disegerakan, ingin disegerakan. Ini kan kacau. Ya. Banyak yang akan hilang di Surabaya. Tidak hanya alamnya, tapi budayanya. Kita akan kehilangan. Maaf, ketika para nelayan mau ya, ada sekitar ratusan KUB nelayan di sana bersedia katakanlah, mau dipindahkan atau diapakan, kita akan kehilangan budaya maritim di sana. Karena otomatis sekian KUB akan berubah menjadi profesinya. Ya. Dan kita nggak akan punya ketahanan pangan. Surabaya akan semakin lemah. Baik. Pak Baktiono, kalau kawan-kawan Dewan sendiri di daerah tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui proyek strategis nasional pemerintah pusat, lantas apa yang bisa dilakukan kawan-kawan Dewan? Apakah hanya mengawasi badan usaha supaya nanti saat berjalan sesuai rencana, atau pengawasan seperti apa yang bisa dilakukan? Kita punya kewenangan loh. Ya, memang yang menentukan itu pemerintah pusat, kan? Ya, itu melalui langsung di sana, ya pemerintahan Pak Jokowi ini. Tapi perlu diingat bahwa Surabaya ini juga bagian dari Indonesia. Ya. Jadi di era otonomi daerah ini kita juga punya kewenangan untuk itu. Ya, memberikan kajian, juga memberikan masukan ke sana. Jangan diabaikan. Jangan seolah-olah dia mempunyai mandat penuh terus digunakan kewenangannya nanti untuk yang tidak baik bagi warga sekitar. Contoh aja, proyek strategis nasional yang gagal di era Pak Jokowi sudah kelihatan di depan mata. IKN. Mestinya Pak Jokowi di sana dong, ngantor di sana. Ya mestinya dia dapat rumah di sana kan, memberi contoh. Kan gitu ya. Food estate itu proyek strategis nasional. Itu gagal total itu. Sampai budaya sana sampai benturan luar biasa setelah kami lihat di sana. Dan sekarang era digitalisasi, walaupun keliling kemana-mana itu orang-orang di luar negeri sana, pemerintah di sana, negara sana, tidak lihat di Google Map-nya aja, nggak ada apa-apa. Kan cuma itu. Maka ini jangan sampai terulang di era ini, gitu loh ya. Jadi kalau kami menyarankan, ya pengusaha ini mungkin yang sudah diduga diberikan harapan-harapan itu, ya jangan kemerungsung ke orang Surabaya seperti itu. Ya makanya kajiannya harus jelas. Kalau tidak jelas ya diam aja, gitu loh ya. Lebih baik, saya yakin kok, kalau kita pengusaha kita bersama-samaan konsorsium mau membangun tadi di pulau-pulau yang kosong, waduh itu luar biasa loh. Jadi mercusuar, jadi percontohan. Dimulailah dari sana. Jangan merubah situasi adat istiadat budaya yang di sana, terus mereka baik pekerjaannya, budayanya, bahasanya itu bisa pindah semua. Tidak mudah. Kita aja ibaratnya waktu kita sekolah di SD, SMP itu sudah satu bangku gini. Dipindah di bangku lain, bukan lain kelas, itu juga tidak enak. Itu nanti memindahkan bagaimana kependudukannya, pekerjaannya, sekolahnya, pendidikan. Ini macam-macam lah. Ini nggak dipikirkan oleh yang kemerungsung tadi orang Surabaya, pengen cepat untuk menguasai dan mewujudkan itu dan mendapat keuntungan secara pribadi. Ya. Kalau yang dikatakan oleh Pak Yusa tadi, kalau kita belajar dari pemerintah Belanda, di mana membangun reklamasi di kota Surabaya ini sebelumnya sudah didahului dengan adanya rencana-rencana terlebih dahulu terkait dengan rekayasa lingkungan, lalu lintas dan lain sebagainya, sehingga tidak langsung ujuk-ujuk melakukan reklamasi seperti yang akan barangkali segera terjadi di kota Surabaya. Tentu memang motifnya adalah beralasan di mana reklamasi ditujukan untuk pengembangan lahan, pengembangan hunian, wisata. Namun lebih dari itu, jika memang akan dilaksanakan, tentu akan menghapus nilai-nilai budaya yang ada di khas sekali oleh pesisir kota Surabaya. Terima kasih Pak Baktiono, terima kasih Pak Yusa sudah berbincang-bincang bersama kami di iBreak edisi hari ini. Pemirsa, saya Oki Arisandi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.